Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Mas Agus. Kali ini Mas Agus mau ngajak si kecil jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kita simpel teman-teman, nggak kemana-mana, cuma kita muter-muter lihat pemandangan di lereng Gunung Muria. Nah, cuma yang ikut kali ini si kecil Yasmin, si kecil Esa, sama Kak Abel. Istri saya sama De Alba nggak ikut karena ini masih daring, masih sekolah teman-teman. Nah, kalau Kak Abel kebetulan masih libur, kuliahnya libur, baru masuk September untuk semester baru. Oke, kita belok mana ya ini? Kiri aja deh, Kak. Kita mau jalan-jalan, kita lihat-lihat suasana pegunungan di lereng Muria, teman-teman ya. Lereng Muria di Kota Kudus. Biar teman-teman yang di luar Kudus juga ngerti kondisi Kudus, teman-teman. Kalau sebelumnya saya bikin vlog kan di kota-kota aja. Nah, ini kita beralih ke pinggir Kota Kudus, tepatnya Kudus bagian utara. Oke teman-teman, ikutin ya Mas Agus. Nih kita nyampe jembatan panjang teman-teman. Jembatan panjang itu melintas di Sungai Gelis. Kalau Kudus ngomong Kali Gelis, teman-teman. Nah, daerah sini kalau biasanya kalau di hari Minggu gitu itu sepi teman-teman, dan enak untuk olahraga karena tempatnya rindang, masih banyak pohon-pohon besar, jadi untuk olahraga enak, entah itu lari, entah itu bersepeda gitu. Nah, kalau kita refreshing yang hemat ya seperti ini teman-teman. Hemat tapi anak-anak suka karena lihat-lihat pemandangan seperti itu. Nah, nanti saya tunjukin pemandangan yang ada di sekitar lereng Gunung Muria, teman-teman. Kita nggak ke gunungnya tapi di lerengnya. Nanti kapan-kapan saya bikin video kita jalan-jalan ke Gunung Muria. Nah, di sana banyak spot-spot yang menarik, teman-teman. Nah, jadi bisa jadi referensi teman-teman yang di luar Kudus. Kalau ke Kudus kemana aja ya yang bisa dijadiin tempat refreshing, paling berwisata gitu. Nah, selepas lampu merah ini, traffic lights ini, kita ke kanan. Nah, setelah ke kanan itu kita udah posisinya udah mulai naik jalannya, teman-teman. Kita udah mulai masuk ke lereng gunung. Oke, ini saya skip dulu karena pasti agak lama lampu merahnya, teman-teman. Ada perbaikan ini, teman-teman, perbaikan saluran air, agak tersendat ini. Oke, ini jalan buka tutup. Karena sebentar lagi kan musim hujan, teman-teman. Bentar lagi musim hujan, ini saluran air harus dibenahi juga. Karena biasanya air dari atas kan kenceng tuh kan. Nah,
ini kita udah masuk di daerah ini, lereng Gunung Muria teman-teman. Nah ini kalau teman-teman kesini itu jalannya udah mulai naik terus ini. Nah ini kalau dilihat ini naik terus, mungkin nggak terlalu terasa kalau naik motor, naik mobil. Nah kalau naik sepeda kerasa banget. Nah kalau yang di sebelah kanan ini salah satu cabang perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Nah yang pusatnya di Solo, yang namanya Sritek gitu teman-teman. Nah cabangnya ada di Kudus juga ya ini. Nah ini pabrik tekstil juga, salah satu apa namanya pabrik terbesar. Oke, ini kita semakin naik. Di depan itu juga ada sekolah. Sekolahnya namanya sekolah SMK Raden Umar Said. Raden Umar Said itu diambil nama dari salah satu Wali Songo. Nah, Raden Umar Said itu Sunan Muria teman-teman. Nah itu sekolahnya ini dia lebih fokus ke desain grafis. Nah ini salah satu sekolah favorit, tidak hanya di Kudus tapi di Indonesia, karena desain grafisnya, bikin animasi-animasi itu dia standarnya sudah internasional. Nah ini SMK-nya ini, SMK RUS ini, dia ada desain grafika, animasi, perangkat rekayasa lunak seperti itu. Nah, levelnya dia udah internasional. Bahkan standar peralatan untuk animasinya seperti yang dipakai di Hollywood teman-teman. Oke, ini kalau temen lihat ini jalannya naik turun terus kan. Nah cuma masih belum terlalu ekstrim naiknya, karena kita masih di lereng gunungnya. Nah ini salah satu spot terbaik juga teman-teman, pemandangan karena banyak ini pohon-pohon besar, pohonnya udah tua-tua ini teman-teman. Nah kalau jalan-jalan ke sini enak, adem, lihat suasana apa namanya, bukan pedesaan kalau sini, pegunungan. Nah ada salah satu pabrik rokok teman-teman, salah satu kawasan pabrik rokok yang ada di Kudus, namanya ini pabrik rokok Sukun. Jadi kawasan ini semua ini punyanya Sukun teman-teman. Kalau Mas Agus kebetulan kan kerjanya ini sebagai trading dalam artian jual beli kertas teman-teman. Nah salah satu anak perusahaan Sukun, yaitu percetakan Sukun, itu ambil kertasnya dari Mas Agus juga. Jadi Mas Agus sering kesini juga untuk kirim-kirim kertas gitu. Nah kalau ini pabrik rokoknya. Terus yang sebelah kanan ini Sukun Teks. Sukun Teks itu untuk tekstil, perusahaan tekstil teman-teman. Nah ini dia warna identik dengan warna ini, warna biru teman-teman kalau Sukun. Oh iya, ini tadi kan
Mbak Irma kan baru nggak enak badan. Mas Agus sambil cariin ini ya teman-teman, cariin tempat makan tapi dibungkus. Siapa tahu ada yang bisa dibeli. Jadi nanti siang Mbak Irma nggak usah masak teman-teman. Kasihan. Ya, coba ini sekalian jalan-jalan sambil sekalian nyariin apa namanya lauk untuk makan siang nanti. Oke deh, coba ya kita cari dulu. Oh, ini warungnya udah mau deket nih. Oke teman-teman, nih Mas Agus berhenti di warung buat beliin lauk ibu buat nanti siang. Kalau Mas Agus beli makan itu pasti menghindari gorengan, makanya Mas Agus ini beli botok tahu nih. Botok tahu. Ini dia botok tahunya. Jadi Mas Agus kalau beli makan di warung itu menghindari gorengan sama menghindari yang banyak kolesterol gitu, makanya belinya yang seperti botok, yang enggak gorengan lah gitu. Bungkus kan tahu 8. Nih, sini ada berbagai macam botok. Ada botok, ada pepes. Oke guys, kita mau lihat rusa. Jadi di depan warungnya ini ada ini tempat pelihara rusa punya Subon. Nih. Ini rusanya ada banyak. Ini banyak rusanya. Ada itu nih, Bu. Pakai anting-anting dia. Ini ada yang jual kangkung juga, jadi kita bisa ngasih makan rusanya ini. Ya sana, ayo sana. Ini biasanya kalau hari Minggu ramai banget teman-teman, karena ini adalah salah satu tempat rekreasi yang cocok dikunjungi buat anak-anak sampai orang tua. Oke guys, setelah lihat-lihat rusa, tangannya disterilkan dulu. Ayo baliknya. Ayo adik juga. Kita tetap jaga prokes walaupun kasus sudah melandai di Kudus. Ini taruh situ ya. Oke. Yasmin jangan diinjek ya. Kita lanjut jalan-jalan lagi teman-teman. Teman-teman, tadi yang rekam si kakak, karena Mas Agus baru cari lauk. Nah tadi kebetulan dapat ini teman-teman, botok tahu. Nah tahu botok tahu ya. Nah
kenapa saya cari botok tahu? Karena Mas Agus kalau yang untuk makan itu menghindari yang terlalu banyak kolesterolnya. Nah, yang aman-aman. Jadi cuma tahu dibungkus daun pisang, dikukus gitu aja teman-teman. Untuk makan siang udah cukup gitu. Kalau pagi, nah baru ini. Kalau pagi baru apa namanya, biasanya makan salad, sayuran gitu sama jus. Kalau siang makan biasa, makan nasi biasa. Untuk ngatur pola makan sih Mas Agus, biar nggak kegedutan lagi. Terus apa namanya, kalau malam biasanya makan tapi sedikit porsinya untuk ngurangin. Nah, tetapi kalau apa namanya, hari Minggu, nah khusus hari Minggu biasanya Mas Agus istilahnya refreshing untuk makan. Jadi makannya itu sehari 3 kali makan nasi, maknya agak bebas sedikit tapi juga nggak terlalu loss juga gitu. Oh iya, besok kan hari Minggu. Besok hari Minggu Mas Agus jalan-jalan deh. Kita cari kuliner yang istilahnya khas Kudus, yang di tempat lain nggak ada. Nah teman-teman besok bisa ngikutin video Mas Agus. Kita cari makanan khas Kudus. Cuma belum kepikiran makanan apa besok ya. Oke, ini kita tadi ya udah udah selesai muter-muter lihat rusa kalau nggak salah tadi. Kak Abel tadi nggak tahu, Kak Abel nanti direkam ya Kak ya. Iya. Tadi direkam Kak Abel itu lihat rusa sama si kecil. Nah, si kecil itu diajak gitu aja udah seneng banget dia lihat rusa kayak kebun binatang gitu katanya. Karena selama pandemi ini memang kita hampir tidak pernah jalan-jalan keluar, jalan-jalan sama anak-anak nggak pernah selama pandemi. Udah hampir 2 tahun teman-teman. Oke, ini kita coba, nggak ngerti ini mau kemana, cuma kita mau muter-muter aja cari spot-spot yang menarik teman-teman. Oke, saya push dulu ya. Nah ini teman-teman, kalau kita ngikutin jalan ini lurus saja, ini ketemu langsung ke Gunung Muria, nah, ke makam Sunan Muria juga. Nah, cuma kita nggak ke gunung kali ini, kita terlalu jauh kalau ke gunung. Kasihan si De Alba, karena De Alba nggak ikut. Nah, jadi kita ambil muter, kita belok kanan aja teman-teman. Belok kanan ini juga pemandangannya bagus juga. Nah, lihat nanti teman-teman. Ini agak macet karena ini pasar teman-teman. Tadi pasar, kita lewat pasar, jadi agak macet. Oh, ini ada Alfamart Kak. Oh, iya. Si kecil kayaknya mau beli minum dulu. Saya skip dulu ya. Si kecil mau beli minum teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita lewat di daerah sini, itu daerah Pekeng di Kudus ini, sentra ini apa Kak? Sentra apa? Rambutan. Rambutan dan durian teman-teman. Cuma ini pas nggak musim teman-teman. Jadi kalau di daerah sini sepanjang jalan itu pohon rambutan tuh banyak banget. Terus pohon durian juga banyak. Biasanya sepanjang jalan ini orang jualan banyak banget. Nah, cuma ini
pas nggak musim jadinya nggak ada yang jualan teman-teman. Oke, ini jalannya memang seperti ini, berkelok-kelok terus teman-teman. Nah, jalannya berkelok-kelok tapi seru. Nah, biasanya mulai dari sini orang berjualan itu apa namanya, pohon durian dan rambutan. Nah, itu kan pohon rambutan semua teman-teman. Nah, yang sepanjang jalan, pinggir-pinggir jalan itu pohon rambutan semua itu. Nah, kayak gini. Ya, ini rambutan. Nah, terus tiap rumah itu ada ini pohon rambutan. Biasanya kalau musim rambutan kayak gitu warnanya cantik ini desa ini, jadi merah semua gitu pada tumbuh. Oke, ini belok lagi, awas. Ini banyak pohon tebu teman-teman. Nah, pertaniannya ini banyak tebu kan, seperti yang video Mas Agus sebelumnya diputuskan ada ini pabrik gula tebu. Nah, jadi apa namanya, distorkan ke situ tebu-tebu dari petani yang ada di sini teman-teman. Jalannya naik turun terus teman-teman, naik turun berkelok-kelok terus. Kata kakak seneng kalau lewat jalan sini, kayak seolah-olah pakai mobil F1. Enggak, naik roller coaster. Oh, naik roller coaster katanya dia. Jadi naik turun berkelok-kelok gitu. Nah, ini tadi turun, nah ini naik nih. Oh, ini kita naik lagi nih. Jalan naik. Habis naik langsung belok lagi. Nah, memang kalau jalanan tipikal daerah pegunungan memang seperti ini teman-teman. Nah, ini ada tulisannya selamat datang di Sentral Buah Rambutan. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Ini tadi habis naik teman-teman, ini langsung turun lagi. Awas, hati-hati kak, turun langsung belok. Nah, ini langsung belok teman-teman. Nah, habis ini naik lagi kita. Kalau di video sih nggak terlalu jelas naik turunnya, tapi sebetulnya ini lumayan naik turunnya teman-teman. Nanti kita lewat persawahan, pemandangannya
cantik juga teman-teman. Oke, saya skip dulu ya. Nah, ini kita menuju arah balik teman-teman. Jadi jalan cenderung turun, masih ada tanjakan juga, cuma nggak terlalu seperti tadi teman-teman. Nah, ini masih ada naik juga. Tuh, bagus teman-teman pemandangannya. Nah, kalau di sebelah sana, nah itu ada gunung. Itu Gunung Pati Ayam teman-teman, yang kemarin saya ceritain itu, yang ada situs Purbakala itu. Pemandangannya bagus teman-teman. Ini cuaca lumayan nggak terlalu panas dan segar, karena ini apa namanya, semalam habis hujan teman-teman. Kita sudah nggak jalannya udah lumayan datar, udah nggak ada naik turun lagi. Nah, karena ini apa namanya, kita udah mulai di dataran rendah. Nah, di bawah Masih ada ini turunan dikit. masih ada tapi dikit. Ini kanan Kak. Ya. Oke, sementara itu teman-teman, jalan-jalan kita pagi ini, terima kasih sudah ngikutin jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video-video Mas Agus. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng teman-teman, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Agus. Oke, sampai ketemu.